Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Program Peduli News khusus update penanganan COVID-19 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia hadir menjumpai Anda. Bersama saya Yusriadi Sugiarto. Baik pemirsa, kami akan memberikan informasi mengenai rangkaian berita yang kami relay dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia mengenai update virus COVID-19 hingga tanggal 8 April 2020. Berikut informasinya. Pada kesempatan ini kami akan menginformasikan beberapa hal terkait dengan upaya kita bersama untuk memerangi COVID-19 yang sekarang menjadi pandemi di seluruh dunia. Secara mendasar, pemerintah telah menyusun strategi untuk pemberantasan COVID-19 ini. Di antaranya yang paling mendasar adalah mencegah terjadinya penularan baru di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, maka sejak awal physical distancing menjadi kunci sukses di dalam pelaksanaan pengendalian penularan COVID-19 ini. Saat ini dirasa perlu oleh pemerintah untuk kemudian memperkuat physical distancing ini, karena dalam beberapa hari terakhir kita masih mendapatkan ketidakefektifan pelaksanaan ini akibat disiplin yang masih belum kita bangun bersama-sama di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah kemudian memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengajukan pembatasan sosial berskala besar di dalam kaitan untuk meningkatkan efektivitas physical distancing. Tujuan dari pembatasan sosial bukan dimaknai melarang, tapi membatasi, karena kita sama-sama pahami faktor pembawa penyakit ini adalah manusia. Oleh karena itu, sebaran penyakit ini akan sejalan dengan aktivitas sosial manusia itu sendiri. Oleh karena itu, perlu untuk kita batasi. Mengapa dibatasi? Karena kita yakini banyak kasus positif tanpa gejala, kasus positif COVID-19 dengan gejala yang minimal, sehingga secara subjektif dirasakan tidak ada gejala yang masih berada di tengah-tengah kita. Dan kemudian masih banyak kelompok masyarakat yang rentan, yang mengabaikan physical distancing, mengabaikan untuk menjaga jarak, mengabaikan untuk tidak rajin mencuci tangan, sehingga akibatnya adalah penularan yang terus-menerus terjadi. Strategi dasar ini kita perkuat dengan gerakan masker untuk semua. Kita wajib menggunakan masker manakala berada di ruang publik, manakala ada di luar rumah. Karena kita tidak pernah tahu bahwa orang yang di sekitar kita apakah menderita COVID-19 tanpa keluhan, tanpa gejala, atau yang kita sebut dengan orang tanpa gangguan. Oleh karena itu, dengan semua memakai masker, kita yakini kita akan menjadi tidak rentan terhadap penularan COVID-19 ini. Strategi yang kedua yang dilaksanakan adalah melakukan penelusuran kontak dari kasus positif yang kita rawat. Kita harus mewaspadai betul kelompok-kelompok yang potensial menjadi sumber penularan. Di
Di antaranya adalah kontak dekat kasus positif yang kita rawat, kemudian resiko pada tenaga kesehatan yang merawat penderita COVID-19, dan pada masyarakat di daerah di mana kasus COVID-19 ini sangat banyak kita temukan. Inilah gunanya kemudian pemerintah menentukan kebijakan untuk melakukan screening, untuk melakukan pemeriksaan penapisan dengan menggunakan metode rapid test. Pemeriksaan rapid test oleh pemerintah sampai dengan saat ini sudah didistribusikan lebih dari 450.000 kit ke seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan penyaringan, penjaringan kasus penelusuran kontak pada tenaga kesehatan dan pada komunitas di mana di daerah tersebut didapatkan banyak sekali kasus positif. Ini strategi awal yang dilakukan terkait dengan pemeriksaan tes. Selanjutnya, kebijakan yang ketiga adalah mengedukasi dan menyiapkan secara mandiri pada sebagian hasil kontak tracing yang menunjukkan hasil tes positif dari rapid test atau negatif namun memiliki gejala untuk melakukan isolasi secara mandiri. Isolasi ini bisa dilaksanakan secara tersendiri atau dilaksanakan secara kelompok seperti yang diinisiasi oleh berbagai kelompok masyarakat kita. Upaya ini adalah upaya yang positif, yang patut diapresiasi, sehingga saudara-saudara kita yang melaksanakan isolasi bisa melaksanakan dengan baik, tanpa ada stigmatisasi dan tanpa ada upaya untuk mengucilkan mereka. Namun kewajiban bersama untuk membantu agar mereka bisa melaksanakan isolasi dengan baik. Dari kelompok inilah kemudian apabila pemeriksaannya kemudian diulang dan didapatkan positif atau keluhan klinis semakin memberat, baru kita laksanakan pemeriksaan antigen dengan metode PCR. Sampai dengan hari ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan lebih dari 15.000. Ketersediaan reagen untuk PCR sudah ada sampai dengan 200.000. Tes PCR kita adalah tes untuk menegakkan diagnosa dari mekanisme screening yang terarah. Oleh karena itu, kita tidak akan melakukan screening dengan PCR. Screening yang kita lakukan adalah dengan rapid test. Di samping juga melalui tracing dan analisis resiko kontak yang cukup tinggi. Inilah efektivitas penggunaan PCR kita, sehingga persentase positif PCR dari pemeriksaan yang dilakukan relatif tinggi. Karena PCR tidak kita lakukan dengan metode acak, tetapi terpilih dan terstruktur, dimulai dari awal. Selanjutnya, tahapan yang terakhir adalah melaksanakan isolasi rumah sakit. Ini dilakukan manakala isolasi mandiri tidak mungkin dikerjakan karena ada tanda klinis yang membutuhkan layanan definitif di rumah sakit. Termasuk kemudian kita membangun rumah sakit darurat untuk COVID-19, baik yang berada di Wisma Atlet maupun yang kita bangun di Pulau Galang. Dan sudah barang tentu beberapa daerah juga akan melakukan hal yang sama dalam rangka untuk melakukan isolasi kasus positif
dengan klinis, ringan sampai dengan sedang, yang tidak mungkin melaksanakan isolasi mandiri. Puncaknya adalah rumah sakit rujukan untuk penanganan kasus COVID-19 dengan keluhan sedang berat, dengan keluhan sedang berat yang membutuhkan alat bantu yang spesifik, termasuk ventilator. Strategi ini kita lakukan dalam rangka untuk mengefektifkan, mengefisienkan, dan tepat sasaran pada saat kita menggunakan sumber daya yang kita miliki. Inilah saudara-saudara sekalian langkah yang kita lakukan dan akan konsisten kita lakukan terus-menerus. Kemudian sampai dengan saat ini sudah lebih dari 679.000 APD diadakan. Stok masih tersisa lebih dari 500.000. 200.000 segera kita distribusikan. Hari ini pun sudah ada pengiriman ke beberapa provinsi di Sumatera. Kita berharap ini akan membantu para petugas kesehatan agar bisa lebih profesional, lebih aman, lebih tenang memberikan layanan. Hampir 18.000 relawan medis dan non-medis telah mendaftar. Ini bukti kepedulian yang luar biasa dari segenap bangsa kita. Bahkan sudah lebih dari 83 miliar rupiah telah diterima yang merupakan partisipasi dari seluruh masyarakat Indonesia, termasuk warga diaspora ataupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Namun sekali lagi, ujung tombak masalah ini adalah di tengah-tengah masyarakat sekalian. Seperti yang saya katakan di awal, bagaimana pondasi untuk mencegah penularan ini diperkuat, sehingga hal-hal yang harus selalu dilakukan adalah: pertama, gunakan masker kain, masker bedah, masker N95 hanya untuk petugas. Cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Hindari kerumunan. Pembatasan sosial berskala besar akan melakukan itu. Kemudian jaga kesehatan diri kita sendiri. Cukup istirahat, asupan gizi yang baik. Ini menjadi awal bagi kita untuk bisa menjaga kesehatan secara keseluruhan. Jangan melakukan perjalanan kemanapun. Keluar rumah hanya apabila diperlukan. Selebihnya lebih baik berada di rumah. Banyak yang bisa dilakukan. Kami mengingatkan saat ini adalah periode pancaroba yang secara klasik ada gambaran peningkatan kasus demam berdarah di daerah. Oleh karena itu, mari kita cegah. Tetap di rumah, berantas sarang nyamuk. Ini menjadi sesuatu yang penting. Mudah-mudahan dengan cara yang seperti ini, secara terstruktur dan masif, kita bisa menghentikan rantai penularan COVID-19. Saudara-saudara, yang terakhir akan saya update kembali data kasus konfirmasi positif dari pemeriksaan PCR yang kita dapatkan. Yang pertama, ada 218 kasus baru, sehingga total menjadi 2.956 kasus. Ada 18 kasus yang sudah sembuh, sehingga total menjadi 222 kasus. Dan ada 19 kasus yang meninggal, sehingga total menjadi 240 kasus. Kita ingatkan
kembali bersama-sama untuk bisa patuhi dan disiplin. Patuhi dan disiplin cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Patuh dan disiplin memakai masker. Patuh dan disiplin menjaga jarak aman. Patuh dan disiplin untuk tetap di rumah dan membersihkan sarang nyamuk. Oleh karena itu, diharapkan tidak melakukan perjalanan kemanapun pada periode saat sekarang ini. Resikonya akan semakin besar. Oleh karena itu, mari kita bisa melindungi diri kita sendiri. Kita bisa melindungi keluarga kita. Kita bisa melindungi lingkungan kita. Kita bisa melindungi orang-orang yang sudah tua, saudara-saudara kita yang di kampung, agar mereka tetap sehat. Kita bisa melindungi seluruh bangsa kita, karena kita yakin hanya kita dan kita yang pasti bisa melindungi bangsa ini. Sekali lagi, hanya kita dan kita sajalah yang bisa melindungi bangsa ini dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ya baik pemirsa, itulah tadi update mengenai virus COVID-19 dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa mengenai gotong royong melawan hoax di tengah pandemi COVID-19. Berikut informasinya untuk Anda. Jenderal Doni bahwa dibutuhkan saluran dan channeling narasi informasi yang ditransmisikan kepada publik itu dilakukan secara simetris, secara konsisten dan melalui channeling yang tepat. Dari sisi Kominfo dapat saya sampaikan kepada pemirsa, kepada masyarakat sekalian bahwa tugas utama dari Kominfo memastikan bersama-sama dengan operator seluler memastikan agar tersedianya dan kesiapan seluruh jaringan telekomunikasi Indonesia, baik jaringan broadband tetap atau fixed broadband maupun jaringan broadband bergerak atau mobile broadband. Dan hingga saat ini seluruh petugas-petugas melaksanakan seluruh fungsinya, baik itu operation dan maintenance maupun kegiatan-kegiatan lainnya agar ketersediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi kita terjaga dengan baik untuk menghadapi COVID-19. Yang kedua, kami juga bersama operator seluler memastikan terjaganya bandwidth yang cukup. Hingga saat ini bandwidth kita belum ada kenaikan yang terlalu luar biasa, masih di dalam kendali dan kapasitas broadband yang tersedia. Dari hasil monitor kami, kenaikan traffic atau lalu lintas data dan suara masih di kisaran 5-10%, masih jauh di bawah kenaikan traffic pada saat hari-hari besar, hari-hari raya seperti Lebaran. Misalnya tahun yang lalu kenaikan itu antara 20-30%. Namun kami juga saat ini sedang bekerja bersama-sama dengan operator seluler untuk mengantisipasi pada saat kenaikan traffic yang besar di hari bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri nanti, kemungkinan kenaikan traffic antara 30-40%. Sejauh itu kapasitas broadband Indonesia masih cukup. Hingga saat ini belum ada permintaan tambahan yang berhubungan dengan ketersediaan broadband di Indonesia. Kami juga menyampaikan dan berharap pada masyarakat agar menggunakan ruang digital kita secara sehat, secara cerdas, dan secara bermanfaat. Untuk itu, kami menemukan melalui cyber drone Kominfo begitu banyaknya disinformasi dan hoax yang telah beredar di masyarakat. Hingga pagi ini ada 474 isu hoax secara kumulatif dan tersebar di lebih dari 1.000 sebaran di platform digital. Dapat kami sampaikan, langkah pertama yang kami lakukan di saat-saat keadaan darurat kesehatan seperti ini adalah berkomunikasi dengan platform digital global, di antaranya dengan Facebook, dengan Twitter, Instagram, dan YouTube. Dari 1.125
sebaran hoax, kami telah menyampaikan keseluruhannya sebanyak 1.125 sebaran hoax kepada yang pertama Facebook 785, Instagram 10, Twitter 324 dan YouTube 6. Dan yang sudah ditindaklanjuti oleh platform-platform global adalah sebanyak 359, 303 oleh YouTube, 3 Instagram dan 53 oleh Twitter dan oleh Facebook maksud saya, dan yang terakhir oleh YouTube. Sampai hari ini kami masih mengusahakannya. Masih terdapat 766 sebaran isu hoax yang beredar atau yang terdapat di dalam platform-platform digital. Kami sudah berkomunikasi secara rutin termasuk dengan perusahaan kantor-kantor pusat, perusahaan-perusahaan global ini di Amerika Serikat dan perwakilannya di Jakarta untuk minta agar segera melakukan proses take down atau blokir terhadap hoax dan disinformasi yang berada di platform mereka masing-masing. Masalah COVID-19 adalah pandemi global, bukan saja masalah Indonesia. Karenanya menangani dan memutus mata rantai baik secara global maupun secara domestik di dalam negeri menjadi tugas kita semua, termasuk tugas platform-platform digital global. Karenanya kami minta agar segera melakukan proses take down-nya. Kami juga secara khusus menyampaikan terkait dengan hoax dan disinformasi tidak boleh dibuat kategori. Semuanya adalah pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran hukum dan aturan yang ada di Indonesia, baik undang-undang hukum pidana maupun secara khusus undang-undang ITE yang saat ini kita gunakan di dalam negeri. Dan sesuai pasal-pasalnya, termasuk pasal 27-28 undang-undang ITE, ada sanksi pidana, ya, sanksi pidana dan sanksi denda, baik kepada yang memproduksi hoax maupun yang mengedarkannya. Karenanya kami minta kepada masyarakat untuk ya secara cerdas dan jangan memproduksi, jangan menyebarkan isu hoax karena akan berdampak secara hukum. Jalur hilir yang kami lakukan adalah berkomunikasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, minta untuk secara tegas melakukan penegakan hukum. Dan kami menyampaikan terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia bahwa hingga hari ini telah dilakukan penegakan hukum terhadap 77 kasus. Ada 77 tersangka yang sedang diproses dan 12 diantaranya sudah ditahan. 65 masih dalam proses pendalaman. Sekali lagi kami menyampaikan kepada masyarakat, marilah saatnya kita ya di momentum saat ini untuk menggunakan ya seluruh fasilitas di dalam ruang digital kita, di handset dan gadget yang kita miliki secara cerdas. Kepada masyarakat saya juga ingin menyampaikan Kementerian Komunikasi bekerjasama dengan kementerian-kementerian lainnya telah membangun aplikasi Peduli Lindungi yang saat ini dari Android ya sudah dapat dilakukan proses instalasi atau download secara gratis dari Google Play Store. Kami juga sedang berkomunikasi dengan Apple untuk minta di teknologi iOS ya agar nanti Apple Store juga dapat segera memberikan akses untuk instalasi atau download secara gratis. Kami berharap dengan itu dilakukan, maka monitoring dan pergerakan baik pasien atau yang sudah tertular atau yang masih di dalam pemantauan ataupun yang diistilahkan sebagai OTG dapat dilakukan monitoring secara online pergerakannya dan dapat melakukan isolasi wilayah sehingga kelihatan yang mana dan kemana saja pergerakan virus melalui data-data dari para pasien atau yang sudah terdaftar di dalam sistem. Karenanya kami minta kepada masyarakat untuk menggunakan kesempatan segera melakukan download dan instalasi di dalam gadgetnya masing-masing. Dengan demikian kepada masyarakat akan diberikan informasi real time secara langsung bahwa di sekitar mereka dalam jarak 2-5 meter berpotensi adanya virus karena ada carrier virus yang berada di sekitar mereka untuk segera menghindar dan menjauhkan diri darinya. Untuk itu
akan sangat membantu kita untuk segera memutus mata rantai sebaran COVID-19. Dari sisi Kementerian Kominfo kami minta agar mulai sekarang kita membangun narasi yang ditransmisikan kepada masyarakat adalah narasi-narasi yang memberikan gambaran sinergitas, ya, kekuatan nasional kita untuk membangun energi positif kita untuk bersama-sama kita sebagai bangsa, ya, memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ya. Kita inginkan dan kita berharap bahwa seluruh kekuatan kita gunakan, termasuk dalam ruang digital yang kita sediakan ini. Dari sisi Kominfo kami secara penuh, ya, memberikan dukungan yang kuat kepada Satgas atau gugus tugas COVID-19 agar usaha bersama kita untuk segera mengakhiri persebaran dari COVID-19 di Indonesia dapat kita capai dalam waktu yang cepat. Kami juga akan selalu melakukan diseminasi informasi, literasi secara berkelanjutan dengan menggunakan semua channeling informasi. Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas, Kepala BNPB tadi, Letnan Jenderal Doni, bahwa peran garis depan mulai dari RT, RW, bapak-bapak kepala desa, bapak-bapak kepala kampung akan menjadi posisi yang sangat sentral dan strategis di masyarakat lingkungannya untuk bersama-sama kita mengambil bagian mengikuti seluruh protokol pemerintah, baik protokol kesehatan, protokol perhubungan dan transportasi, protokol komunikasi, protokol pendidikan, dan protokol detail lainnya yang harus kita lakukan agar kita sukses, ya, untuk segera mengakhiri sebaran COVID-19. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita sekalian. Ya, baik pemirsa, itulah tadi rangkaian berita yang kami relay dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. Sekian Peduli News khusus update penanganan COVID-19. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.